Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini bisa di tempat ini dalam rangka seminar 3 ya. 3 ya. Seminar 2, Pak. Seminar 2. Wah, enggak, kalau bisa kamu nanti langsung seminar 3 supaya bisa yudisium tanggal 30 ini. 4, Pak. Boleh 4 aja, Pak. Ya, supaya cepat ngapa-ngapa juga kuliah lama-lama ya. Itu. Supaya cepat gitu. Jadi sebelumnya saya terima kasih atas kehadiran Pak Tri Budi. Pak Tri di mana? Di Dinas Pendidikan atau di kantor, Pak? Oh, alhamdulillah. Yang penting sehat Pak Tri. Izin, Pak, tapi saya tidak bisa lama-lama, Pak. Ya, dapat. Ya, nanti pertama kali aja, nanti setelah Herman presentasi langsung Pak Tri bisa tanya jawab atau memberikan saran atau tanggapan kepada Herman. Mudah-mudahan dokumennya lebih baik, lebih sempurna. Sehingga nanti kalau dibaca adik-adik kelasnya atau yang lain menjadi skripsi yang baik gitu. Itu yang kami harapkan. Yang kedua, Mas Ahmad Tripandi. Sehat ya, Mas? Terima kasih Pak Ahmad Tripandi yang berkenan hadir sebagai dosen penguji ya, dosen penguji. Semoga selalu sehat. Amin, amin. Paringi karaharjang, wilujengan, sentosa lan ing sambikala. Amin. Allah khairan. Sundoyo ingkang wonten mriki nggih, termasuk Sami-sami, Pak. Pak Sundoyo, Mas Herman dan Mbak Elsa. Semoga selalu sehat. Di rezeki yang banyak dan barokah. Amin. Itu jadi yang perlu saya sampaikan. Jadi sebelum Herman presentasi, Anda presentasi 10 sampai 15 menit Herman. Kemudian saya jawab. Baiklah, sidang seminar 2 ini saya buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Herman. Oke, silakan. Terima kasih atas waktu dari pihak fakultas yang telah memberikan waktu untuk maju seminar 2. Terima kasih kepada Bapak Jimmy dan Bapak Jaya yang telah berkontribusi. Terima kasih kepada Bapak Tri Budi dan Pak Andi yang telah hadir di seminar 2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikut adalah pemaparan dari seminar 2 dari penelitian yang saya ambil. Itu dari penelitian saya adalah kajian optimasi kualitas batubara dalam kegiatan pencampuran atau blending batubara untuk memenuhi kebutuhan konsumen di PT Alam Jaya Bara Pratama, Kabupaten Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Latar belakang, batubara merupakan sumber daya alam yang banyak sekali kegunaannya, contohnya sebagai pembangkit tenaga listrik, bahan bakar, dan lain-lain. Dalam hal ini kaitannya dengan penelitian yang saya ambil adalah bagaimana untuk blending ini bisa memenuhi permintaan dari konsumen. Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara teknis pelaksanaan blending agar batubara pada suatu perusahaan dapat dioptimalkan penggunaannya. Adapun tujuannya adalah mengetahui tahapan dari mekanisme blending batubara, menghitung banyaknya volume dari kualitas batubara yang dihasilkan dari kegiatan blending sesuai dengan permintaan konsumen, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil blending batubara. Rumusan masalah, di sini terdapat perbedaan kualitas batubara yang tidak sesuai dengan persyaratan konsumen yang dimiliki oleh perusahaan. Rata-rata produksi di perusahaan memiliki kualitas yang berbeda-beda. Hal tersebut menjadi terkendala tersendiri
Berkaitan dengan masalah tersebut, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana tahapan dan mekanisme blending batubara di PT ABP, bagaimana menghitung banyaknya volume dan kualitas batubara yang dihasilkan dari kegiatan blending dengan permintaan konsumen. Yang ketiga adalah bagaimana upaya peningkatan kualitas batubara berdasarkan faktor yang mempengaruhi hasil blending batubara. Pembahasan masalah agar tercapai penulisan dalam kegiatan ini, saya lebih berfokus pada pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini mencakup mekanisme blending di area stock pile. Sampling yang digunakan adalah sampel yang diambil ketika batching atau blending. Faktor yang mempengaruhi kualitas hasil blending batubara. Berikut adalah diagram alur penelitian. Dasar teori, batubara merupakan proses suatu tumbuhan atau pohon yang sudah mati kemudian jatuh di daerah air seperti rawa, sungai atau danau. Maka tumbuhan tersebut tidak akan mengalami pembusukan secara sempurna karena pada kedalaman tertentu bakteri tidak bisa lagi menguraikan tumbuhan tersebut, bakteri aerob maupun anaerob. Akibatnya sisa tumbuhan tersebut akan terus mengendap, membentuk suatu sedimen fosil. Tumbuhan selanjutnya mengalami perubahan fisik dan biokimia serta dipengaruhi oleh waktu, tekanan dan temperatur sehingga membentuk suatu sedimen atau batuan organik. Teori terbentuknya batubara. Menurut Sukandar Midi dalam bukunya Batubara dan Manfaatannya, ada dua teori yang dikenal menjelaskan tempat terbentuknya batubara. Yang pertama adalah teori in situ, di mana teori ini mengatakan bahwa pembentuk batubara terbentuk di mana tumbuhan asal itu berada. Teori ini menyatakan bahwa pembentuk batubara terjadi di tempat yang berbeda dengan tempat di mana tumbuhan semula hidup dan berkembang. Parameter kualitas batubara. Ada beberapa macam parameter kualitas batubara yang perlu diketahui dalam melakukan blending. Berikut adalah analisanya. Yang pertama adalah analisa proximate, di mana analisa tersebut merupakan analisa pendahuluan untuk mengetahui kualitas batubara secara pasar maupun perdagangan. Analisa proximate terdiri dari 4 analisa, yaitu kandungan air lengas atau IM, kandungan abu atau konten, zat terbang atau volatil, dan karbon tertambah atau karbon. Yang berikutnya adalah analisa ultimate, merupakan analisa sederhana yang menunjukkan unsur pembentuk batubara dengan mengabaikan senyawa-senyawa kompleks yang ada. Analisa berikutnya adalah analisa kalor. Metode ini menentukan nilai kalori dari sampel batubara menggunakan alat yaitu kalorimeter. Analisa yang keempat adalah analisa HGI atau Hard Groove Reliability Index. Harga HGI merupakan petunjuk mengenai mudah atau sukarnya batubara untuk digerus. Analisa yang terakhir adalah analisa kandungan sulfur, di mana total sulfur yang digunakan untuk mengetahui kandungan total sulfur yang terdapat pada batubara dengan membakar sampel batubara pada suhu tinggi yang dinyatakan dalam persen. Blending batubara. Menurut Muhyiddin, pencampuran atau blending batubara adalah kegiatan mencampur dua jenis batubara atau lebih yang berbeda jenis dan kualitasnya untuk memperoleh satu jenis batubara sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Blending merupakan salah satu teknik di dalam pengendalian mutu. Dalam memilih cara blending harus diperhatikan keuntungan, cara dan biaya yang diperlukan untuk mencapai hasil homogen. Pencampuran batubara dilakukan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan dengan komposisi yang homogen. Secara teoritis, parameter kualitas campurannya dapat didekati dengan persamaan sebagai berikut. KC atau kualitas campuran sama dengan KT, kualitas tumpukan pertama, dikalikan dengan berat tumpukan yang kedua, ditambah kualitas tumpukan yang kedua dikali dengan berat tumpukan yang kedua, dan seterusnya dibagi dengan berat dari semua tumpukan. Dalam menyusun suatu blending plan atau rencana blending, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah parameter yang bersifat kualitatif
di mana tidak semua parameter kualitas batu bara dapat disimulasikan dengan perhitungan kumulatif bias. Yang kedua adalah strategi pencampuran. Merupakan pencampuran batu bara yang ideal adalah dengan mencampurkan 2 batu bara atau lebih dengan menggunakan unit rolling rate terkecil. Dengan faktor yang harus diperhatikan dalam proses blending batu bara adalah yang pertama adalah kuantitas batu bara yang ada di stockpile. Yang kedua adalah parameter apa yang menjadi tolak ukur blending. Yang ketiga adalah variasi parameter batu bara yang akan di blending. Yang keempat adalah peralatan blending yang memadai. Densitas blending. Densitas blending adalah tingkat pengaruh dari suatu batu bara blending terhadap batu blending. Densitas blending ini menjadi hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan terutama pada blending batu bara dengan rasio kuantitas blending yang cukup tinggi. Densitas blending ini sangat erat kaitannya dengan efisiensi blending. Dalam pencampuran batu bara ada beberapa parameter yang harus diperhatikan, diantaranya adalah parameter yang bersifat adiktif. Di dalamnya semua parameter yang dinyatakan dalam persen dan satuan gram. Parameter yang bersifat adiktif adalah parameter yang bersifat kualitatif seperti absorption, swelling, HGI, dan parameter yang tidak dinyatakan dalam persen dan satuan berat. Selain kedua parameter di atas, terdapat juga parameter yang sebenarnya juga adiktif, tetapi tidak bisa dikalkulasi secara langsung. Contoh dari parameter ini adalah sebagai input pada batu bara yaitu as analysis. Cara blending. Dalam prakteknya, cara mengerjakan blending dapat dibagi menjadi 2 cara, yakni pencampuran pada waktu batu bara dimuat ke tongkang atau kapal dan pencampuran di stockpile sebelum batu bara dimuat ke kapal. Menurut Muhyiddin ada 2 cara blending yang bisa digunakan, yaitu blending pada waktu pemuatan. Nah, ini apabila kita mempunyai alat blending berupa stacker atau reclaimer atau hanya bucket loader, kita dapat mengerjakan blending dan secara langsung pada waktu pemuatan. Yang kedua adalah blending stockpile sebelum pengapalan. Cara ini menggunakan alat pencampur berupa stacker atau reclaimer. 2 jenis batu bara atau lebih yang berbeda kualitasnya dicampur membentuk satu stockpile yang baru. Cara-cara blending yang digunakan antara lain adalah chevron, windrow, dan layer. Masuk ke hasil. Di sini klasifikasi batu bara di PT Alam Jaya Bara Pratama. Dalam pengelompokan jenis batu bara tersebut berdasarkan penempatannya pada area stockpile dibagi menjadi 2 kategori, yaitu LS atau low sulfur, di mana batu bara dari jenis A merupakan gabungan dari beberapa produk batu bara dari tim yang berbeda sekaligus sebagai blending batu bara tahap awal di stockpile. Biasanya dipisahkan menjadi LS, LS1, LS2, dan seterusnya. Yang kedua adalah high sulfur atau HS, adalah merupakan batu bara jenis batuan B atau C, atau merupakan campuran dari jenis B dan C yang merupakan gabungan dari SIM yang berbeda sekaligus sebagai blending batu bara tahap awal di stockpile. Biasanya dipisahkan menjadi tempat tergantung kebutuhan, yaitu HS, HS1, HS2, dan seterusnya. Ini adalah contoh dari update stok dan quality stockpile batu bara pada tanggal 2 Oktober 2019. Next. Mekanisme blending batu bara di PT Alam Jaya Bara Pratama. Proses blending PT Alam Jaya Bara Pratama menggunakan beberapa alat, di antaranya yaitu crushing plant atau CP. Di sana terdapat 3 pulsan, yaitu CP01 dengan kapasitas 450 meter ton per jam, CP02 dengan kapasitas 350 meter ton per jam, dan CP03 dengan kapasitas 750 meter ton per jam. Ada bulldozer merek Komatsu tipe 155A, wheel loader merek Komatsu tipe WA480, excavator merek Komatsu tipe PC200, dan truk merek Scania dengan kapasitas 30 meter ton, dan bel conveyor. Blending batu bara di PT ABP dilakukan dengan cara pembukaan hopper pada ukuran 25%, 50%, 75%, dan 100%. Adapun setelah dilakukan pembukaan hopper akan dilakukan proses dosing dari stockpile. Ini adalah resume dari bukaan hopper dari masing-masing CV.
CP01, 02, dan 03 berdasar lebar bukaan notes 25%, 50%, 75%, dan 100%. Hasil perhitungan blending didapat dengan menggunakan parameter dari spesifikasi batubara kontrak jual beli dengan konsumen, kemudian dibuat formula simulasi blending agar mendapatkan hasil yang sesuai yang diinginkan konsumen. Selanjutnya, batubara hasil blending tersebut diambil sampel untuk dianalisa pada laboratorium PT ABP sehingga didapatkan perbandingan antara kontrak jual beli, hasil simulasi blending, dan hasil analisa laboratorium. Spesifikasi batubara perjanjian kontrak jual beli. Perjanjian merupakan dasar atas pelaksanaan suatu hubungan hukum dalam bisnis. Perjanjian merupakan suatu aturan main yang mengatur kepentingan para pihak. Hal ini juga berlaku pada dalam bisnis di industri pertambangan. Salah satu perjanjian sering dijumpai adalah perjanjian terkait dengan jual beli batubara. Dalam perjanjian tersebut yang digunakan untuk blending batubara adalah spesifikasi batubara, permintaan dari konsumen. Spesifikasi batubara harus menyebutkan secara detail spesifikasi batubara yang diinginkan. Hal tersebut bertujuan agar penjual menjual dan mengirimkan spesifikasi batubara sesuai dengan permintaan pembeli dalam perjanjiannya. Keberadaan klausul tersebut sangat penting. Apabila pembeli tidak menerima produk batubara sesuai spesifikasi di dalam perjanjian, pembeli dapat melakukan penolakan terhadap batubara tersebut atau reject. Berikut ini adalah spesifikasi batubara berdasarkan kontrak jual beli dari PT ABP. Terdapat 8 kontrak jual beli dengan masing-masing batch-nya. Ini adalah tonase, askonten, dan total sulfur. Next. Perhitungan simulasi blending. Dari spesifikasi batubara permintaan konsumen berdasarkan kontrak jual beli di atas, maka simulasi perhitungan blending adalah sebagai berikut. Ini contoh dari mother vessel Yehuan pada batch lintas samudra 86 dengan jumlah tonase 7.500 metrik ton, kalori 4.400 kilokalori per kilogram dalam gar, dengan sulfur di bawah 1,4, as di bawah 7%. Dari parameter tersebut, blending menggunakan 5 campuran, yaitu dari SIM 10HS, SIM 11HS, SIM 12HS, SIM 13HS, dan SIM 13LS dengan masing-masing parameternya dapat dilihat pada graf. Sedangkan jumlah tonase dari SIM tersebut adalah SIM 10HS dengan 2.100 metrik ton, SIM 11HS dengan 1.000 metrik ton, SIM 12HS dengan 1.000 metrik ton, SIM 13 dengan 500 metrik ton, dan SIM 13LS dengan 2.900 metrik ton. Berikut adalah perhitungan dari menggunakan pendekatan rumus pada dasar teori. Ini adalah hasil perhitungannya, di mana dengan acuan sesuai dengan perencanaan kontrak penjualan, yaitu askonten kurang dari 7%, total sulfur kurang dari 1,4%, dan CV GAR kurang dari lebih dari 4.400 kilokalori per kilogram. Hasil dari simulasi blending adalah dengan askonten sebesar 6,62%, total sulfur 1,3%, dan CV GAR 4.404,76 kilokalori per kilogram. Dari hasil tersebut, proses treatment blending sesuai kontrak dan dinyatakan berhasil. Berikut adalah hasil dari simulasi blending dari all kontrak. Terdapat 8 kontrak tadi. Ini merupakan hasil dari simulasi blending tersebut. Hasil analisa laboratorium. Dari hasil blending yang telah dilakukan berdasarkan spesifikasi batubara kontrak jual beli, selanjutnya dilakukan proses batching report batubara PT ABP. Batubara proses batching diambil sampel sesuai dengan ketentuan untuk dilakukan analisa pada laboratorium PT ABP guna mengetahui kualitas dari batubara dari hasil batching atau blending tersebut. Berikut ini adalah contoh analisa batubara yang dilakukan PT ABP.
Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran. Ini merupakan hasil dari analisa batubara batching pada tanggal 2 Oktober 2019 milik dari mother vessel Yehuan. Untuk batchingnya dari bat BG Lintas Samudra 86 dan BG S00. Next. Ini adalah resume hasil analisa laboratorium. Next. Faktor yang mempengaruhi kualitas hasil blending batubara. Kegiatan blending batubara tidak selamanya sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Berikut ini ada 2 faktor yang mempengaruhi hasil blending batubara, yaitu faktor teknis dan non teknis. Pada faktor teknis mempengaruhi kualitas hasil blending batubara antara lain. Yang pertama adalah kuantitas batubara yang tersedia. Yang kedua adalah parameter apa yang menjadi tolak ukur blending. Yang ketiga adalah peralatan blending yang memadai. Yang keempat adalah komunikasi yang baik antar pekerja. Yang kelima adalah ketersediaan tonase produksi dengan rencana blending. Yang kedua adalah faktor non teknis, di mana faktor non teknis ini dipengaruhi oleh cuaca, di mana cuaca memberi andil besar dalam batubara, baik ketika cuaca tersebut hujan maupun dalam cuaca tersebut panas. Dampak dari hasil blending berdasarkan dari hasil analisa dari proses kegiatan blending yang dilakukan selama penelitian, terdapat 8 kontrak perjanjian jual beli dengan masing-masing batnya yang spesifikasinya dipakai untuk parameter formula blending. Pada mother vessel Yehuan dengan 2 batchnya, PT Mitra Asia Cemerlang dengan 2 batchnya, mother vessel TBN dengan 5 batchnya, mother vessel Capo Paloma dengan 6 batchnya, mother vessel Heidi dengan 2 batchnya, mother vessel Italian Bulker dengan 5 batchnya, mother vessel Sinayak dengan 3 batchnya, dan mother vessel Afrika dengan 5 batchnya. Setelah dilakukan proses blending berdasarkan parameter spesifikasi batubara yang diinginkan konsumen dan hasil dari analisa laboratorium, bahwa hasil blending tersebut sesuai dengan persyaratan kontrak penjualan dengan konsumen, sehingga bisa dikirim oleh departemen shipping dan dapat diterima oleh pembeli dan dinyatakan berhasil. Dari hasil analisa proses kegiatan blending dengan hasil analisa dari laboratorium PT ABP tidak terlalu memiliki perbedaan yang signifikan dan masih sesuai dengan persyaratan perjanjian kontrak dengan pembeli, sehingga tidak terjadi masalah bagi perusahaan. Akan tetapi apabila terjadi analisa tidak seperti biasa, misalnya diperoleh pada batching ini lebih tinggi dari yang diharapkan, maka pihak perusahaan mengalami kerugian karena batubara tersebut akan terkena penalti, yaitu kemungkinan di reject atau tidak dibayar, atau batubara tersebut dikembalikan oleh pembeli kepada perusahaan dan harus digantikan dengan kapal yang baru. Apabila hasil analisa lebih rendah daripada kontrak penjualan, maka pihak perusahaan mengalami keuntungan untuk mendapatkan bonus dari pembeli, tetapi karena hasil analisa yang diperoleh pada vessel ini lebih rendah dari yang diharapkan, maka perusahaan mengalami kerugian karena penggunaan stok batubara yang lain. Terima kasih. Sekian dari pemaparan penelitian saya. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak moderator. Oke, terima kasih sudah Herman. Iya, Pak. Selanjutnya section tanya jawab. Barangkali Pak Budi dulu, kelihatannya yang mau ke Balikpapan. Silakan Pak Tri. Terima kasih Pak Sijinan. Herman, dengar Pak. suara saya? Ya, dengar Pak. Oke, terima kasih Man. Jadi gini Man, dari judul penelitianmu ini adalah kajian optimasi kualitas batu bara dalam kegiatan pencampuran blending ya Man ya. Iya Pak. Nah, coba fokus. Jadi kira-kira dari judul itu apa ya ini ya? Fokusnya di mana ya? Apa objeknya, apa subjeknya ya? Objeknya Pak.
Dari Ya, apa subjeknya, apa objeknya? subjeknya dari kontrak jual beli, Pak. Sedangkan Ya. objeknya dari batu bara. Subjeknya sebenarnya Mas itu optimasi kualitas ya. Oh iya, Pak. Mengoptimasi dari kualitas batu bara itu subjeknya kalau menurut saya. Objeknya itu adalah blending batu bara itu sendiri. Gitu ya? Gimana, Man? Halo, Herman. Man? Halo. Hilang, Pak. Herman, Pak. Man, Jiman. coba aku tak keluar tak teleponnya ya. Kenapa dia masalah mungkin? Saya yang telepon kan, Pak. Hah? Saya aja yang nelpon kan. Ya, Elsa, betul, Elsa aja. Saya Elsa. Iya, Pak. Anu, ke toilet dulu kali Pak Jiman. Jangan mungkin nyari anu dulu, nyari kepean dulu. Gara-gara ditanyain subjek sama objek tadi itu. Subjek predikat objek. Sinyalnya Pak, soalnya sinyalnya lost di sini. Isinya masih enggak ada ya. Sinyal Pak, dengar ya. Lost di sini ditulis. Itu Pak SDY ngapain itu? Sok sibuk Pak penguji utama. Mantap lah. Mantap. Pembimbing utama nih. Hilang juga nih Pak Anu nih, Sindoyo nih. Ya. Kenapa pada takut sama saya hari ini kalian nih? Enggak gitu. Pak Tri itu belum tanya subjek, predikat, objek, keterangan itu loh. Mana Hermanto nih? Nah ini udah muncul nih. Pak. Ayo Man. Herman. Maaf Pak, kualitasnya halo Pak. Saya keluar dulu tadi sebentar. Oh. Jadi kan mau kamu kan mau mengoptimalkan supaya blending ini bisa dijual sesuai user. Oh iya Pak. Cuman bagaimana cara memblending itu batu baranya kayak apa, kualitasnya atau kualitas dan kuantitasnya itu katanya arahnya ke sana Pak Tri Budi. Mungkin itu Pak Tri ya? Ya, jadi yang penting dari judul itu Herman sudah tahu dulu apa yang nanti akan menjadi kalau bahasa kerennya keywordnya Pak ya. Ya. Nah, keywordnya. Jadi utamanya sebenarnya di situ kan subjeknya dia optimasi kualitas batu baranya ya. Ya Pak. Dari objek blending batu bara itu sendiri. Sepakat dulu ya. Jadi Siapa? nanti Sepakat, isi Pak. dari penelitianmu tuh ini kan berarti tentang blending dulu ya. Dalam Iya, Pak. kaitannya untuk mengoptimasi dari kualitas batu bara yang diinginkan, toh? Iya Pak. Oke. Coba Man, aku pengen tahu gimana cara blendingnya ya Man ya. Pas dari saat di lapangan ya. Data-data apa saja yang kamu harus ambil deh. Yang jelas dari Tidak jelas Man, ini bukan masalah jelas tidak jelas. Pada saat kamu di lapangan, Oke, pengambilan data untuk tahapan blending itu seperti apa sih? tahapan blending yang pertama adalah yang saya lakukan di lapangan tersebut adalah mendata dari kuantitas stok batu bara yang ada di stockpile dari masing-masing SIM yang ada di sana Pak. Itu yang pertama. Yang kedua mengetahui dari kualitas batu bara masing-masing SIM tersebut. Yang ketiga adalah mengetahui dari spesifikasi batu bara hasil kontrak jual beli dengan konsumen. Dari situ baru kita tentukan formula blendingnya, berapa tonase yang harus diperlukan dari masing-masing SIM yang diperlukan untuk blending. Baru setelah ditemukan formulanya, baru dilakukan pencampuran blending tersebut. Nah, itu masih di atas meja ya Man ya. Sekarang posisi di lapangan bagaimana cara blendingnya Man?
Ya Pak. Pada saat di lapangan bagaimana cara blendingnya? Kalau tadi kan berdasarkan di atas data di atas kertas toh. Siapa? Ya Pak. Jadi untuk di lapangan yang pertama-tama adalah bisa menggunakan hobar dari pencampuran tersebut, dari tonase-tonase tersebut Pak. Jadi biasanya ada sebutan. Kamu ambil contoh aja man. Kamu ambil contoh dalam studi kasusmu, umpamanya ingin nanti mengoptimasi kualitas batubaranya dengan nilai berapa yang diinginkan. Kemudian berikutnya, pada saat di lapangan yang diminta itu dari langsat, durian atau gitu ya, kalau nggak salah ya. Oh iya Pak. Benar ya. Ini kan stockpile kan? Stockpile Pak. Itu ada 3 stockpile di situ ya. Durian, langsat, sama apa satu lagi? Stockpile ya Pak. Hah? Stockpile ini satu aja Pak, cuman untuk crushing plan-nya ada 3 Pak. Ada 3. Apa saja? CP01, 02 dan 03 Pak, dengan masing-masing. Oh, yang di situ ya, yang di produk 1 berarti ini ya? Iya Pak. Oh iya, kok saya tahu ya man ya. Pak Andi mesti senyum aja tuh. Di produk satunya ya, berarti kamu mencampurannya itu dari batu bara dari mana? Yang kamu sebutkan tadi kualitas A, kualitas B, kualitas C itu dari mana? Kalau saya melihat dari SIM-SIM yang telah ada di stockpile. Bukan itu. Sekarang kamu coba identifikasi dulu lokasinya. Lokasinya ini kan di stockpile. Iya Pak. Di produk 1. Ya. Di produk 1 itu ada 01, 02, 03, 04. Betul? Produk 1. Man? Iya Pak. Bener enggak? Di produk 1, lokasi produk 1 itu ada 01, 02, 03, 04. Betul kah? Produk 1, 01, 02. Kamu bisa perlihatkan lokasinya enggak? Bentar Pak. Blendingnya itu di mana? Di lokasi mana? Tergantung kebutuhan Pak, bisa menggunakan dari CP masing-masing itu Pak. Bisa CP 01, 02 dan 0. Kok kecil suaranya, Man? Nah, hilang lagi. Kebelet lagi Herman nih kayaknya nih Pak Ajiman. Elsa, Iya Pak. itu Herman hilang lagi tuh. Iya Ke Pak. toilet lagi. Jaringannya di sana kurang bagus Pak. Oke. Bentar lagi masuk Pak. Man? Sebentar lagi masuk. Oh ya, oke. Kesalahan Herman itu beli sinyal gak sama tower-towernya Pak. Jadi beli HP gak sama tower-towernya, jadi susah dia. Nanti sudah lagi dapat bantuan dari anu kok. Dari apa? Pak Pemprov atau Pemda itu. Man? Enggak di fakultas Kak Herman ini? Enggak Pak, di rumah. Mestinya di fakultas yang kuat. Nah ini, Man. Ini sinyalnya kurang bagus Pak. Ya, kamu kan usernya minta CV-nya kayak apa, terus kuantitasnya berapa, yang ada di lapangan itu Ya Pak. itu stoknya itu ada berapa, terus setelah nyampurnya gimana? Coba Man, gimana Man? Ya Pak. Ya, Kamu ini harus dimandiin 7 kembang 7 rupa nih. coba, tahu nggak
cara nyampur atau blending tadi itu, kan dari berbagai macam kualitas kan itu. Ya, Pak. Terus kualitasnya juga ini mungkin SIM mana, SIM ini kualitasnya ini, SIM ini kualitasnya ini, SIM ini kualitasnya ini. Terus dicampur supaya memenuhi pasar kan gitu ceritanya. Oh iya, Pak. Nah, coba kamu ceritakan ke Pak Tri. Ceritakan ke Pak Tri. Oke, Pak. Jadi di sini adalah contoh dari Nah, ini yang merah itu apa itu? itu adalah ROM dari high sulfur yang pertama, Pak. Oh, yang high sulfur. Ya, Yang hijau low sulfur. yang hijau adalah low sulfur, Pak. Oke, jadi berarti ini usernya minta yang sulfur sekian gitu, yang high sulfur itu berapa, low sulfur berapa, sehingga nanti berapa gitu. Ya. Iya, betul sekali, Pak. Jadi Oh, kualitas. Pak, Terus anunya CV-nya sekarang galau, yang penting sulfur aja ini berarti ya. di Bilang situ lagi, Pak kita Jiman. menggunakan dua parameter as konten dan sulfur, Pak. Oh, as konten dengan sulfur ya, coba gimana. Jadi dengan parameter apa itu? Dengan pendekatan dari rumus seperti dasar teori, Pak. Eh, kita menggunakan tonase yang telah ditentukan dalam formula blending. Maka dari tonase tersebut telah ditentukan sedemikian rupa mau masuk kemana ke CP01, 02 maupun 03 dari tonase tersebut dari kemudian dicampurkan di situ, Pak. Ya, formulanya kayak apa? Formulanya tunjukin. Adakah mana? Ada, Pak. Sebentar. Ini kan stoknya ya. Formulanya. Sebentar, Pak. Enggak kelihatan. Belum, Pak. Oh, belum. Ingatkan yo, udah mau jam 10 lagi. Aku nih takutnya laju aja, udah malas laju aku nih. Balik kapan nih? Ngapain? Jemputnya anak. Di ruang Pak Betanya. Di sini ada formula-formula yang telah dilakukan di lapangan, Pak. Misalkan dari yang pertama adalah Mother Vessel Heye-1 lintas samudra 86 dengan parameter seperti ini, dengan spesifikasi batubara seperti yang dengan pembeli, yaitu 7.500 metric ton dengan 4.400 kilo di atas 4.400 kilokalori per kilogram gas, sulfur di atas 1,4 dan as konten di bawah 7%. Maka tonase dan presentasi batubara adalah sebagai berikut. Untuk SIM 10HS adalah 2100, yaitu 28% dari keseluruhan. SIM 11HS adalah 1000 metric ton dengan 13,33% dari keseluruhan. SIM 12HS adalah 1000 metric ton dengan 13,3% dari keseluruhan. SIM 13HS adalah 500 metric ton dengan 6,67% dari keseluruhan. Untuk SIM 13LS adalah 2.900 metric ton. Pak Ince, aku nguji seminar ya, Pak Ince. Iya, ini dia online. Hasil dari simulasi blending tersebut setelah digunakan formula dari dasar teori, maka CV atau kualitas dari batubara tersebut adalah 4.403,76 dengan sulfur 1,3 dan as konten 6,62. Enggak, aku pakai mobil anu aja. Nah, itu.
Nah, seperti itu, Pak. Man, masih dengar lah, Man? Masih, Pak. Di peta lokasi coba, Man. Sebentar, Pak. Di peta lokasimu tadi. Peta stockpile tadi nggak, Pak? Ya, lokasi stockpile-mu tadi. Oke, ini, Pak. Oke, Man, coba kamu perhatikan dari peta itu. Nah, bagaimana dari yang kamu masukkan tadi dalam formula-formula tertentu tadi, kemudian apa yang digeser, apa yang di produk-produk mana yang dibawa masuk ke menjadi blending itu loh, Man. Pakai kursor bisa ya, Man ya? Ini udah bisa, Pak. Ini dalam bentuk JPEG ya, Pak? Dikirimnya. Enggak, pakai kursormu aja dari mana ke Oh, mana, terus jadi blendingnya dari mana ke mana gitu loh. Oh, siap, Pak. Baik, Pak. Ini saya jelaskan. Dari misalkan dari stok quality. Bukan misalkan, Man, jadi data lapanganmu kemarin bagaimana? Jangan misalkan lagi. Oh ya, Pak. Dari Ya, ROM HS1 ini, Pak. Dari ROM HS1 dengan total sulfur 1,59 dan 1,57 dengan kualitasnya ini digeser ke arah CP03. Ini yang paling besar dengan 7.750 metric ton dengan menggunakan doser dan excavator ke arah CP03 ke arah ini, Pak. Oke. Ini merupakan blendingan dari tahap awal dari yang ada di Man, tempat blendingnya di mana sih, Man? Lokasinya, Man? Produk satu itu atau di mana, Man? di sini, Pak. Ini yang sudah jadi, Pak. Ini di Yang mana yang rollnya, jadi? Pak. Yang di merah ini dan di hijau ini, Pak. Oh ya, sekarang yang di hijau seperti apa cara blendingnya? Dari mana kemudian menjadi apa? Kalau untuk di gambar ini, Pak, ini di sini merupakan sebagian sudah gabungan, Pak. Ya Gabungan sudah, dari kasih contoh aja. beberapa. Kasih contoh aja, Man. Contoh yang kamu teliti. Ya, Pak. Kasih contoh yang sudah kamu teliti. Oke, Pak. Dari yang saya teliti, dari tadi, Pak, itu adalah SIM 12 LS. Nah, ini langsung aja di sini menggunakan produk ini ke ROM stockpile yang di sini, Pak. Untuk produk HS-nya, Pak, ini di blending ke arah CP01 menjadi produk di ROM stockpile yang sebelah HS ini, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Ya, teruskan aja, Man. New. Berhenti. New. Ya, dari mana, Man? Setelah sesuai. Produknya mana, kemudian dari mana? Kalau untuk yang saya pakai pada formula tersebut kan LS-nya hanya satu, Pak. Jadi langsung dikirim ke ROM stockpile yang di sini, Pak. Untuk HS-nya di blending di
hopper CP03 setelah di blending dikumpulkan di room sebelah sini. Kemudian ya Pak, masuk belt Ya, conveyor nah. menuju barging Pak. Halo Pak. Ya, lanjut. Lanjut, Man, lanjut. Ya Pak, jadi seperti itu Pak. Tadi ya, Iya. berapa penelitian blending yang kamu lakukan, Man? Ada 8 kontrak jual beli Pak dengan masing-masing batchnya Pak. Berapa untuk kualitasnya, Man? Maksudnya Pak? Ya, salah satu contoh saja berapa untuk kualitasnya yang diminta. Dari 8 kontrak. Dari 8 kontrak itu kualitasnya adalah dengan untuk mater vessel MVY1 yaitu dengan jumlah tonase keseluruhan 15.000 metric ton dengan kalori di atas 4.400 kilokalori per kilogram dalam GAR, sulfur di bawah 1,4% dan as konten di bawah 7%. Boleh saya tanya, Man? Setahu Ya, Pak. saya di situ itu kelihatannya total sulfur yang jadi masalah ya. Pencampuran blending pun dilakukan berdasarkan dari TS-nya ya. Dari as konten juga Pak. As konten dan kalau total sulfur. kalori plus minus katanya ya. Ya, plus minus saja Pak. Kemudian kalau TS itu yang jadi masalah sama as konten. Iya Pak. Gitu ya, Man ya. Iya Pak. Kalau dalam penelitian saya ini kebetulan Pak ya, Ya. sebenarnya tiap hari untuk PT ABP itu melakukan blending Pak. Cuman untuk yang saya teliti ini kebetulan saya ambil yang berhasil semua Pak. Jadi tidak ada hasil yang begitu signifikan sehingga bisa dikatakan dari hasil blending tersebut adalah berhasil semua Pak. Kemudian kalau sudah sesuai dengan yang diinginkan berdasarkan dari formula kamu tadi di lapangan, itu langsung masuk barging kah? Ya Pak. Setelah dapat hasil blendingnya itu diapakan, Man? Ya dikondisikan untuk barging Pak. Dilihat dulu kita melihat ketersediaan stok sebelum melakukan formula tersebut. Setelah formula didapatkan ya dilakukan blending tersebut Pak. Kemudian optimasinya apa, Man, di situ, Man? Optimasinya jadi dari kualitas batu bara dengan sulfur yang tinggi itu masih bisa dicampur untuk digunakan. Yang sebelumnya kurang laku jadi bisa ekonomis lagi. Ya kan TS lagi, Man, berarti. Ya, Man ya? Ya Pak. Berarti TS ya? Iya, termasuk itu juga Pak. Iya, di TS-nya maupun di AS, tapi yang sangat berpengaruh adalah di TS-nya, total sulfurnya. Iya, betul Pak. Oke, jadi optimasi yang disimpulkan sebenarnya bisa ketahuan kalau kalori tidak ada masalah, tapi mengoptimasi total sulfur dari masing-masing sampling yang ada, gitu ya, Man ya? Iya Pak. Oke. Jadi yang jadi kamu kalau mengidentifikasi masalah atau penelitian itu ya seperti itu maksudnya. Saya cuma mengarahkan aja kemana yang harus dilakukan kan begitu. Pak Jiman, mungkin itu aja dulu Pak Jiman. Oke, makasih Pak Tri. Masukkan juga Pak lembar untuk koreksinya sama nilai. Oke, makasih Pak Tri. Maaf Pak Jiman, ini saya di jalan. Oke. Oke, makasih Pak Jiman, teman-teman. Ya, semuanya. sampai di mana posisi? Nah, sampai jumpa Pak Tri, hati-hati. Hati-hati Jalan Pak Pak, Tri. jalan. Jangan ngebut Oke. Pak Tri.
Ya, terima kasih Pak Sujiman, Pak Sundoyo, Pak Andi. Makasih. Siap. Oke, hati-hati ya. Semoga selamat sampai tujuan. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mas Andi, silakan Mas Andi. Barangkali ada saran atau perbaikan, silakan Mas Andi. Oke, matur suwun Pak Sujiman. Hermanto dengar jelas suara saya ya? Hermanto? Los lagi, Pak. Nah iya, makanya saya lihat sinyalnya lost. Makanya saya tanya dulu. Bentar. Halo Pak Andi. Ya, ya udah bisa dengar suara saya jelas ya, Man? Dengar Pak. Oke, Herman, saya ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan ya. Yang pertama, saya ini tidak terima di dalam draft kamu itu bab dasar teori. Iya Pak. Ya, jadi yang dari yang draft saya terima, yang kamu PDF-kan itu sepertinya bab 3-nya ngilang, nggak tahu kemana. Jadi Oh saya gitu hanya Pak. terima bab 1, 2, 4, 5, dan 6. Iya Pak. Tapi dasar teorinya saya tidak terima. Nah ini, jadi saya kasih saran, kalaupun sudah ada, ya alhamdulillah, kalau belum nanti bisa ditambahkan. Itu untuk dasar teorinya harusnya yang sesuai saja dengan bahasan kamu. Nggak perlu hal-hal yang di luar dari bahasan, tapi bahasan kamu masukkan dasar teorinya. Jadi yang wajib kamu masukkan di dalam dasar teori itu adalah formulasi blending. Bagaimana cara menentukan formulasi blending itu dasar teorinya harus ada. Kemudian basis-basis dalam kualitas batu bara, ya, ada pak analisis kualitas untuk proximate dan ultimate. Kemudian bagaimana penentuan atau cara menghitung basisnya, misalnya dalam kondisi ADB dijadikan ke dalam bentuk AR, ya. Oh, iya, Dan Pak. komponen-komponen kualitas apa saja yang mempengaruhi masing-masing daripada basis dalam analisa tersebut. Misal, kalau untuk menentukan nilai gross caloric value itu yang mempengaruhi apa saja. Ya, karena ini nanti akan bersangkutan erat dengan bahasan kamu. Ya. Oke, itu dulu yang saya harus tekankan di awal karena saya tidak melihat dasar teori di dalam draft yang dikirimkan ke saya, maka ini saya pertegas dulu di awal. Oke, kira-kira ada nggak itu di dalam draftnya kemarin, Man? Ada Pak. Oke, kalau ada sekarang saya pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut ya. Jadi berkaitan dengan hal tersebut, jadi saya tanyakan sekarang bagaimana cara Herman menentukan formula blendingnya. Karena saya lihat di sini di dalam hitungan kamu, formula blendingnya kamu hanya melihat parameter nilai kualitas karena judulmu kan optimasi kualitas batu baranya. Nah, kalau kita mau namanya optimasi itu bagaimana kita bisa menentukan nilai optimal dengan nilai keuntungan yang optimal gitu ya. Nilai kualitas yang optimal, keuntungannya nanti larinya kan ke keuntungan semua, ke nilai ekonomisnya itu juga bisa menghasilkan nilai yang optimal ya, bukan maksimal tapi optimal. Nah, di dalam menentukan formula blendingnya bagaimana caranya, Mas Herman? Karena saya belum lihat ini formulasi blendingnya itu secara rumus ya. Kamu hanya masukkan di dalam Excel, tapi rumusnya itu bagaimana? Coba jelaskan ke saya. Jadi bisa pakai contoh yang kamu buat perhitungan blendingnya.
Loss lagi ya? Sinyalnya itu kayak Pak Andi itu. Iya, loss lagi kayaknya. Loss. Iya, loss. Lemah dia nggak ada sinyal. Di mana sih rumahnya? Di rumah nih ya? Di Danau Lipan. Di Danau Lipan gang berapa itu ya? Danau Di Lipan Danau itu Lipan. Mas Yoga itu ya, Betul, betul. kota harus sinyalnya kuat. Ya itu. Good loh sinyalnya padahal. Ya, gimana Mas Irman? Bisa tampilkan slide-nya. Jadi saya menggunakan pendekatan ini Pak Andi, menggunakan PM Muhyiddin dengan KC ini saya ganti VC tadi. Ini menurut CV. siapa rumusnya? Muhyiddin Pak. Muhyiddin. Ya. Ya. Cuman untuk perhitungannya, sebentar. KT kualitas antar dua kualitas batu bara ya. Untuk di sini perhitungannya saya rubah ke CV, TS dan AC, Pak. Nah, cuma dasarnya sama dari situ juga, Pak. Enggak, berbeda ini. Coba munculkan rumusnya. Tadi mana? Enggak. CV kalori, value, TS nilai sulfur. Ya, kemudian Pak. AC itu apa? As konten, Pak. Oh, as konten. Ya, Pak. Jadi, kalau dilihat seperti ini, ya, rumusnya ini nilai dari beberapa ya. Berarti dibuat satu persatu. Tidak secara sum product. Ya, Pak. Tidak secara sum product, composite. Jadi dibuat satu persatu. Jadi kalau misalnya nilai asnya saja kamu hitung sendiri antara as dari SIM berapa dengan kuantitas berapa ditambah dengan as di SIM berapa dengan kuantitas berapa gitu ya? Iya, Pak. As sendiri, kemudian nanti nilai sulfurnya sendiri gitu ya, dibuat ya? Betul. Iya, Pak. Nah, kemudian nanti nilai kalorinya juga dibuat sendiri. Betul. Sebenarnya dari kalau dari Excel, Pak, itu kan sudah ada perhitungannya, Pak. Tinggal kita masukin tonasenya berdasarkan dari kolom tersebut. Jadi mendekati dari permintaan dari buyer, Pak, dari konsumen. Oke, sebentar ya. Oh iya, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Sorry. Ada gangguan teknis. Oh iya, Pak. Oke, Herman. Jadi tadi dibuat satu persatu ya? Jadi sebelumnya itu ada formulanya sudah dimasukkan ke dalam Excel. Kita masukkan tonase yang diperlukan untuk itu. Mana? Coba tampilkan formulanya.
Makanya kan kamu belum menampilkan formulanya. Baik, yang ini Pak. Nah, gimana itu? Ini adalah kualitas yang ada di room. Ini adalah spesifikasi permintaan dari buyer. Di sini adalah tonase yang diperlukan untuk blending. Nah, di sini adalah hasil blending berdasarkan dari rumus-rumus yang tadi, Pak. Nah, rumusnya sulfur 1,3 dapat, coba klik rumus sulfur. JBD I7 I dengan J. Nah, ini dia. Jadi gini, karena pemahaman di dalam basis ini yang akan jadi masalah, ya. Pak. Kalau nanti kita masukkan sekarang untuk menentukan, kita basis dulu ya, karena ini nanti tetap ada hubungannya dengan nilai kalori, karena nilai kalori ini adalah menghubungkan dari semua nilai komponen yang lain ya, kualitas yang lain. Nilai kalori itu sangat dipengaruhi oleh apa? Halo Pak. Ya, nilai kalori itu dipengaruhi oleh apa? Ini kalau kita berbicara mengenai basis ya, basis kualitas. Nilai kalori itu dipengaruhi oleh nilai apa saja? Dari kualitas. Halo Pak, suaranya putus-putus Pak. Ya, halo? Jelas ya? Halo Pak. Ya, halo Man? Pak. Ya, jelas? Ya Pak. Nah, untuk nilai kalori itu dipengaruhi oleh nilai apa saja dari kualitas? Ya, halo Pak. Untuk nilai kalori itu dipengaruhi oleh nilai apa saja dalam nilai kualitas secara keseluruhan? Nilai kalori, untuk mencari nilai kalori value itu dipengaruhi oleh nilai apa? Yang paling utama? Itu adalah moisture dan juga dari abunya Pak, dari askontennya Pak. Mosok. Nah, itu yang harus kamu pelajari lagi nilai basis. Ya, karena untuk mengetahui nilai kalori value itu adalah nilai dari total moisture dengan inherent moisture. Oh iya. Ya, itu sudah rumusnya itu. Nggak bisa. Nah, ini yang di dalam basis. Nah, untuk bisa mengetahui moisture, kamu harus mengetahui nilai-nilai yang lain. Logikanya, jika sulfur berubah, as berubah, moisture akan berubah, ya nggak? Berubah juga. Ya, Pak. Sehingga nilai caloric value juga akan berubah. Berubah juga. Nah, sementara nilai kuantitas itu hanya sebagai faktor pembaginya, tetap akan merubah. Tapi dasarnya, konsepnya, hal utamanya ini adalah nilai kualitasnya. Makanya kamu judulnya adalah optimasi kualitas. Ya kan? Ya, Pak. Nah, jadi kualitas yang seperti apa yang bisa menghasilkan hasil yang optimal dengan keuntungan yang optimal. Ya, itu bagaimana formulanya? Ini yang jadi pertanyaan. Contoh sederhana kalau kamu menggunakan yang kamu hitung sekarang ya. Ya, Pak. Di dalam simulasi blending. Dengan tonase 2100, SIM 10HS, SIM 11HS-nya 1000, SIM 12HS 1000, SIM 13HS 500, SIM 13LS 2900. Kuantitinya 7500. Ya, persentasenya berarti secara keseluruhan sekian persen. Ya, Pak. Ya. Nah, dengan nilai ini, apakah ini sudah optimal? Bisa saja, misalnya SIM 10 RHS itu pakai 2000, SIM 11HS itu pakai 1100. Bisa nggak? Kalau bisa Pak, kalau untuk yang di sini kayaknya masih belum optimal karena dari
Nah, iya. Kalau belum, oh hilang los lagi. Kan? Eh, ya, udah dengar selesai, Man? Ya, Pak. Ya. Nah, kamu kan sendiri menyadari itu belum optimal. Iya, Pak. Seberapa nilai optimalnya? Ya kan kamu judulnya optimasi. Siap. Mengoptimasi kualitas. Ya kan gitu? Iya, Pak. Iya. Kalau kamu dengan cara seperti ini, itu bukan optimasi kualitas. Tapi, bukan optimasi kualitas, tapi optimasi kuantitas. Dengan memanfaatkan kuantitas dari masing-masing SIM yang ada itu di berapa. Kalau yang saya lihat seperti itu jadinya, bukan ke kualitas. Ya. Karena apa? Karena basis datanya atau basis kualitasnya kamu belum memasukkan, kamu hanya satu part, satu bagian kami hitung satu bagian, tidak secara sum produk. Ya. Oh iya, Pak. Kamu tidak secara sum product atau composite namanya. Tapi kamu adalah per item terpisah. Ya enggak? Kamu ngitungnya terpisah kan itu? Iya, Pak. Iya, jadi kamu menghitung misalnya untuk nilai sulfurnya hanya sulfur sendiri dicampur dengan yang ini sekian gitu ya. Kalau dengan as yang ini sekian gitu loh. Tapi tidak secara sum product. Kalau ternyata nilai as dengan sulfurnya berbeda, itu bagaimana nanti secara nilai kalorinya? Berarti kan akan merubah juga berapa kuantitasnya yang pas. Nah, itu yang namanya optimasi itu seperti itu. Nah, makanya karena di dasar teorinya kamu hanya menggunakan satu rumusan tunggal punyanya Muhyiddin, ya seharusnya ada dengan cara yang lain. Karena mungkin punya Muhyiddin akan cocok jika hanya kamu misalnya menentukan berapa nilai satu TM. Misalnya kamu hanya fokus ya dari buyer itu hanya mempermasalahkan nilai sulfur saja. Dia hanya mempermasalahkan nilai sulfur, nilai kontraknya. Kan ada berapa kontrak tadi? Ada 10 ya? Ada berapa? Ada 8, Pak. 8, Nah, Pak. 8 kontrak ini kan masing-masing variannya berbeda ya? Iya, betul, Pak. Ada yang dia minta, saya nggak apa-apa deh nilai asnya tinggi, sulfurnya tapi harus sekian gitu ya. Oh iya, betul, Pak. Ya nggak? Nah, Ya. kalau per part bagian satu-satu segitu, saya hanya butuh nilai sulfur saya nggak boleh lebih daripada 1 misalnya. Baru kamu bisa pakai rumusnya Muhyiddin. Berarti hanya sulfur saja nilai pengaruhnya. Yang lain dianggap tidak dipermasalahkan. Nah, itu sebenarnya tadi poin dari Pak Tribudi juga sebenarnya mau nanyanya itu gitu loh, arahnya ke sana. Nah, karena kamu kan ini ada beberapa parameter ya. Contoh tadi yang kamu jadikan contoh di Excel tadi kan ada 2 parameter tuh. Nilai Ya, Pak. kualitasnya kan? Ya, nilai daripada TS sama nilai as sama sulfur ya. Ya, As konten sama sulfur kan? as konten dan sulfur, Pak. Nah, bagaimana dengan 7 kontrak yang lain? Apa sama? Pak. Beda. Bentar, Pak. Coba lihat 7 kontrak yang lain bagaimana. Yang satu kontrak ini aja ada 2 parameter dia menentukan. Saya nggak mau nih nilai as saya sekian. Saya terima maksimal sekian. Dengan sulfur juga maksimal sekian. Berarti sudah ada parameternya berbeda. Di sini Pak untuk Haiji Marine Power dengan parameter ini kualitas data room seperti ini yang diinginkan pembeli seperti ini. Sulfur as. Yang bawahnya Haiji Marine Power 351 juga sama ya. Ini Haiji ya. Haiji dengan batchnya Marine Power Pak. Coba turun. Lagi ke bawah man. Kita lihat
Apakah sama? Lagi. Ini pembelinya sama semua ini, satu orang ini. Beda Pak, ini Barjingnya beda. berbeda. Barjingnya yang berbeda. Beda mother vessel Pak. Iya. Beda Iya, mother tapi vessel. pembelinya sama. Kalau dilihat dari speknya ini sama dia semua. Sebenarnya speknya sama ini. Oh, kalau itu saya kurang tahu. Ya, speknya sama. Ini dia minta sama. Nah, tapi kita kembali lagi. Di sini kamu ada caloric value, sulfur, dan as. Ini masing-masing saling mempengaruhi. Ya enggak? Ya, Pak. Kamu lihatlah dasar daripada teori terbentuknya batu bara. Makanya di dalam dasar teori itu mesti ada teori terbentuknya batu bara. Sehingga kamu bisa tahu, oh jika nilai sulfur mesti tinggi, mestinya nilai asnya bagaimana. Itu sudah. Kecuali kan nanti bisa dilihat tuh di mana terbentuknya batu baranya gitu ya. Oh iya Pak. Lingkungan pengendapan, kembali lagi nanti segala ke lingkungan pengendapan. Tapi secara umumnya kalau misalnya nilai sulfurnya kayak gini, berarti mestinya nilai asnya sekian, nilai moisture-nya sekian. Nah, itu sudah ada ketetapannya. Itu di dasar teori. Makanya harus tadi di awal harusnya dikuatkan di basisnya dulu, basis kualitasnya. Sehingga untuk ke belakang ini akan lebih mudah. Kembali ke rumus Muhyiddin tadi, dia hanya satu item per satu item. Sekarang kalau itu kamu jadikan composite, hasilnya kualitasnya pasti akan berbeda itu, Mas Herman. Oh iya Pak. Kualitasnya pasti akan berbeda. Ya, apakah benar dengan nilai sulfur 1,6, as 5,36, otomatis komponen yang lain, misalnya moisture-nya akan berubah nggak? Harusnya berubah juga Pak. Berubah. Yang lain-lain akan berubah, sehingga nilai kalori kira-kira akan berubah nggak? Berubah kan? Berubah juga. Iya. Ini SIM 11HS, nilai kalorinya 4647. Ini 49. Ya, secara logika 4647 ya. 46 47 47 48 49. Coba kamu kompositkan. Ya, jadikan samprot. Apakah benar nilainya 5106 dengan kuantitas 7.500? Ini Coba untuk bisa nanti. menentukan nilai kalori ini, kamu harus tahu nilai IM dan TM-nya. Oke Pak. Iya, ini tidak akan. Coba nanti hasilnya lihat simulasi blendingmu dengan hasil COA-nya. Sertifikat Hasil labnya ya, Pak? analisisnya. Ada nggak? Punya. Ada sertifikat analisisnya Pak. Dengan yang dia, misalnya kamu di Italian Bulker ya, mana lain 803. Ini nilai simulasi blendingmu kalorinya sekian, sulfur sekian. Apakah benar pada saat di COA-nya? Saat di drafting. Benar nggak segitu? Coba cek. Ada punya ininya? Ada Pak. Hasil draftingnya? Jadi ya dimiliki dari ABP Pak. Italian Bulker 18 Oktober. Coba cari yang data 18 Oktober. Italian Bulker. 18 Oktober data harian Pak ya? Yang saat kamu ininya tadi. Kan mana lain 803 nih ya. Iya Pak. Bartnya mana lain. Ya kan ini sama nih satu pembeli nih MV Italian Bulker dia. Nah, cuman kan dia bargingnya pakai tongkang yang Comet 05, mana lain 803 sama Maritim Perkasa. Iya Pak. Ya kan? Sama itu sebenarnya. Nih. Kalau ini kelihatan nih, semprot. Nah, ini update quality-nya pada 18 Oktober 2019 Pak. Ya, ini yang di crusher ya 6.000. Nah, ini kan udah beda nih.
5.500, 6.500, 4.500, tapi kan pembagiannya berbeda ya. Berbeda Pak, karena di sana tidak untuk batchingnya, tidak untuk ini saja Pak, cuma ada Iya. blending. Nah, maksud saya dari kembali yang ke data yang anu tadi yang kualitas yang per ini tadi yang 1 MP dari 3 tongkang tadi. Nah, ini. Ya. Coba lihat mana lain 803 nih ya, tanggal 18 Oktober nih. Yang kita di Excel tadi. Excel tadi. 105. Mana lain 803. Mana yang Excel tadi? Yang formula blending kamu. Ini Pak. Nah, beda nggak? Berbeda Pak, karena itu kan hasil dari analisis labnya Pak. Nah, gitu loh maksud saya. Tapi nilainya juga lumayan ini perbedaannya. Coba lihat sulfur dan asnya. Walaupun masih masuk ya, walaupun masih masuk ke dalam spek. Nah, sekarang optimasinya. Nah, itu kita berbicara optimasi. Ya nggak, Mas? Iya, Pak. Berapa sih nilai kualitas yang paling optimal? Ya, optimal itu bukan berarti dia paling tinggi, tidak, kan gitu. Yang sekiranya kan tadi dikatakan jikalau, kan gitu. Jikalau dia nilai speknya masuk dan mempunyai selisih yang cukup banyak, kan akan mendapatkan insentif, kan gitu ya. Betul, Pak. Kalau dia tidak sesuai, maka dia akan di-reject, kan gitu. Kelebihan sekian itu nilai poinnya akan penambahan insentifnya sekian gitu. Misalnya ya, kelebihan nilai sulfur, misalnya targetnya 1 sulfurnya, tapi produknya di 0,6. Berarti kan kelebihannya 0,4. Nah, dan kelebihan 0,4 itu akan berbeda nanti nilai harganya dengan yang kelebihan 0,2 gitu ya. Iya, Pak. Nah, berapa sih nilai optimalnya? Nah, yang akan lebih menguntungkan itu kalau kita berbicara optimasi ya. Nah, karena judulnya optimasi, Mas. Gitu. Karena judulmu optimasi. Kecuali kamu tidak berbicara judulnya tidak optimasi, lain cerita. Nah, ini dulu yang harus kita sepakati dulu. Mungkin nanti bisa koordinasi atau berdiskusi lagi bimbingan dengan pembimbingnya ya. Kalau dari saya sebagai penguji, saya mengkritisi itu. Basis datamu harus jelas dulu, kamu mau pakai yang bagaimana, kemudian formula blendingmu harus jelas, karena akan berbeda. Kamu pakai rumus Musidin, tapi di dalam formulasi blending yang kamu buat, kamu mencoba mengcombine dari Musidin yang kamu dari per part satu bagian akan kamu jadikan dalam satu bentuk sum produk secara keseluruhan, kan gitu ya. Nah, itu apakah bisa formulasi itu dipakai atau tidak? Itu yang pertama ya. Bagaimana Anda menentukan formulasi? Yang ketiga, bagaimana dengan apa tadi? Pertama itu optimasinya. Optimasinya di mana? Ya, optimasinya di mana? Kualitasnya. Karena kalau misalnya, pakai yang produk di SIM ini sekian persen dari dari jumlah produk. Misalnya kan ditarget 7.500 metrik ton. SIM 11 AS sekian persen, SIM 12 AS sekian persen, SIM 13 AS sekian persen, ya kan? Dari 7.500, benar ya gitu ya, Man ya? Nah, kalau nggak dengar lagi, hilang. Halo, Man.
Sebenarnya saya dengar Pak untuk yang tadi Pak, cuman nggak tahu mungkin dari sana ya hilang gitu. Oke. Ya, jadi intinya gitu, Man. Kalau kamu pakai judul optimasi, harus jelas optimasinya di mana. Ya. Apakah benar misalnya yang SIM ini sekian persen dari kuantitas yang dibutuhkan dari 7.500, sekian persennya produk dari SIM ini, sekian persennya produk dari ini. Apakah itu sudah benar-benar optimal? Ya. Kalau ternyata dirubah bagaimana? Kan gitu. Iya. Kalau kamu pakai judul Iya. optimasi loh ya. Nah, seharusnya ke situ arahnya kalau optimasi. Tapi kalau judulnya bukan optimasi, lain cerita. Berarti ada 3 hal yang saya kritisi di sini. Tolong nanti bisa kamu perbaiki, atau kalau kamu tetap bertahan seperti ini, kamu harus punya jawaban yang benar-benar bisa meyakinkan saya dan bisa mempertahankan apa yang kamu buat gitu. Itu nanti kita ketemu di seminar 3-nya di sidang. Ya, saya 3 hal ini saya kritisi. Dasar teorimu, basis datanya, kemudian yang kedua bagaimana menentukan formula blending kamu, karena kamu pakai musidin tapi kamu di akhirnya kamu samprotkan, ya. Tetap 1 tapi pakai cara Muhyiddin. Seharusnya kan 3 karena ada 3 parameter kan gitu. Karena Muhyiddin kan hanya 1 tuh, 1 part saja. Sementara kamu ini kan 3. Nah, itu jadi pertanyaan tuh, bagaimana formula blendingnya? Yang ketiga optimasi itu tadi. Oke, mungkin itu saja. Dari saya sudah, Pak Sujiman. Pak Sujiman? Di mute itu suaranya Pak Sujiman. Oh iya, betul Timur, betul. Ya, Pak. Terima kasih Mas Andi. Terima kasih atas ini sarannya. Jadi masalah optimalisasi ya yang banyak dikritisi. Selanjutnya Pak Mas Sundoyo, silakan Mas Sundoyo. Ya, terima kasih Pak Dr. Sujiman yang telah mempersilakan saya untuk membahas hasil dari skripsi dari Mas Hermanto. Mas Hermanto? Ya Pak. Nah, dengar ya? Dengar Pak. Ya. Pertama ada beberapa catatan yang memang nanti kita bimbingan kemarin sudah beberapa kali, tapi ini ada format penulisan maupun ada tabel yang terputus. Mohon untuk nanti juga perbaiki supaya lebih sesuai dengan format penulisan skripsinya ya. Jadi banyak penulisan yang titik koma maupun ini italiknya tidak sesuai. Nanti yang selanjutnya itu memang sesuai dengan Pak Andi bilang tadi ya, bahwa dasar teorimu hilang itu. Nggak tahu mungkin kamu nggak merger kah atau gimana, saya nggak ngerti juga. Sehingga dasar teori adalah penting karena sebagai landasan di dalam suatu proses pembahasan yang akan kita lakukan nanti harus ada dasar teorinya, sehingga memang nanti di pertemuan ketiga coba sebelum di-share itu diteliti lebih dalam lagi sehingga supaya tidak ada miss nanti ya. Siapa? Ya. Kemudian selanjutnya di hasil pembahasan itu kalau saya lihat memang sebetulnya ada defisiasi atau penyimpangan dari yang kamu rencanakan hasil kualitas dengan dengan uji realnya itu kan contoh di halaman 110 lah saya lihat ya. Di halaman 110 itu di situ sebutkan bahwa hasil blending, namun hasil blending tersebut terdapat perbedaan dengan hasil laboratorium dan seterusnya, tetapi masih di dalam
syarat perjanjian untuk diterima kontrak oleh konsumen, sehingga hasil kalori itu bisa dikirim ya ke shipping department. Nah, ini kayaknya kemarin belum dicantumkan untuk dispensasi kualitas yang memungkinkan untuk didispensasi apabila tidak sesuai dengan kualitas yang telah disepakati. Itu berapa plus minusnya itu Pak Irman, nanti tolong juga disebutkan di ini ya, di hasil atau di hasil atau di pembahasan, di hasil penelitian ya kayaknya ya. Kalau untuk di ABB Pak, itu kan berdasarkan dari shipment Pak. Jadi dia produknya itu dipasarkan ke dinas-dinas terkait sesuai dari shipment tersebut. Nanti seandainya ada yang beli, mereka akan menghubungi Pak. Untuk kontraknya tidak menjelaskan terlalu detail untuk itu Pak. Saya cuma menerima untuk spesifikasi batubara saja Pak. Oh gitu ya. Karena ini contoh juga kayak di BG Mana Line 810 lah. Di situ direncanakan dia mempunyai GAR 5109, TS 1,7, as kontennya 5,3. Tetapi hasil labnya itu jadi 503, ya kan? Kemudian TS-nya 1,7, kemudian ini jadi 5,32 dan sebagainya. Ya mungkin ada ring-ring yang bisa dimasukkan nanti, sehingga nanti takutnya ring keberapa sih maksimal untuk ditolak dan tidak diterima untuk departemen shipping gitu. Oke. Tetapi kalau memang itu jadi jadi di keep oleh perusahaan ya, yang penting ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau coba diupayakan nanti kalau ada tahu plus minusnya dengan kualitas yang rencana dan realisasi, alangkah lebih bagusnya lagi sehingga hasil angka-angka yang telah diteliti ini bahwa memang masuk dalam ring dispensasi untuk departemen shipping sehingga bisa dikirim ya. Itu maksudnya itu. Karena kemarin nggak nyebutkan masalah itu pas bimbingan ya, tapi nggak apa-apa. Coba nanti direview kembali ya. Iya Pak, karena itu agak dikit sama perusahaan itu Pak, makanya tidak. Iya. Kemudian yang selanjutnya itu di kesimpulan. Kesimpulan coba dibuka. Ya. Ada beberapa, sebentar. Lampiran ini. Bentar. Di kesimpulan itu nanti kualitas unit standar. Oke, sudah. Yang ini faktor yang mempengaruhi kualitas blending itu faktor yang kemarin sudah kita bahas, teknis dan non teknis. Teknis pengaruhi kualitas hasil blending batubara antara lain kualitas yang tersedia. Parameter jadi tolak blending memadai, komunikasi. Maksudnya ini kayaknya kurang detail lagi. Maksudnya blending yang memadai itu yang bagaimana? Kemudian komunikasi itu yang bagaimana? Ini mungkin lebih didetailkan lagi nih. Komunikasi yang baik antara pekerja ini, komunikasi yang dalam bentuk apa ini gitu ya? Berarti dikasih contohnya sekalian seperti itu. Ya intinya itu. Karena komunikasi yang baik itu banyak nih kata umum nih. Kita coba langsung ke spesifikan ke ini ya, lebih ke teknis langsung ke SOP pelaksanaannya. Ya, Pak. Oke ya. Jadi nanti lebih mengena itu. Kalau kayak gini jadi kata umum semua nih. Komunikasi kan kata umum nih. Komunikasi, interaksi dan sebagainya. Ini jadi nanti lebih dispesifikan lagi. Tidak apa-apa, nanti kita bisa konsultasi lagi. Mungkin yang terakhir ini juga di cuaca tersebut memberikan andil besar pada naik turunnya kualitas. Karena hubungannya cuaca ini tadi hubungannya apa sih, Mas Herman? Halo. Hilang. Halo Mas. Hilang itu. Hilang lagi ya? Hilang. Halo Mas Firman. Dia kayak jelangkung.
Hilang sinyalnya kayak jelangkung. Enggak, ini ya itu kesalahan dia itu beli paket nggak sama tower-towernya, ini yang masalah. Nah, iya. Nah, baru masuk lagi tuh. Tapi sampai tadi naik turun kenapa Pak Dik? Posisinya juga. Mohon maaf. Karena itu saya sama Jitsi nggak support, saya sering nggak support. Jadi Loh, ini masalahnya ada di Pak. Kayaknya di laptop saya kurang gimana, tiap saya mau share konten jadi hilang ada ya Pak. Sinyalnya. oh ya nggak apa-apa. Nggak masalah. Yang terus yang selanjutnya ini pada faktor yang mempengaruhi itu kan di sini cuaca nih ya. Iya Pak. Cuaca ini maksudnya ini kan umum juga nih. Cuaca tadi kan lebih spesifik, tadi sudah disinggung Pak Andi juga tuh. Cuaca kan hubungannya dengan apa itu tadi? Kalau hujan ada hubungannya dengan moisturnya Pak. Nah, moisture tadi kan ada hubungannya inherent sama total moisture dan exherent tadi itu kan. Iya. Total moisture kan dari exherent inherent toh. Iya, Nah, Pak. sehingga nanti berdampak terhadap itu. Gitu. Jadi langsung ke ini, langsung ibaratnya langsung ke teknis-teknisnya, ke poin-poinnya, Oke, sehingga nanti siap. akan lebih mengena sasaran pokoknya. Mungkin itu saja dari saya, Pak Dr. Sudiman. Terima kasih. Oke, makasih Pak Sundoyo. Jadi gini Man, mungkin nanti kalau bisa kamu ikut yudisium. Ini tanggal 30 ada yudisium ya. Jadi yudisium ini cepat dibaiki. Ini kan baru tanggal Ini sudah tanggal 30 Pak. Udah lewat Pak. udah lewat. Yudisium diundur ya. Oh, diundur kayak ya, yudisium diundur. Ya, oke. Yudisium diundur, kalau bisa kamu ini ini ada anunya enggak ya? Ada notulennya enggak ya? Ada Pak. Sudah dikirim Mbak Elsa, Pak. Oke, sudah. Jadi dari itu mungkin nanti dibaiki Man. Siap. Ya, yang bilang Pak Tri, Pak Andi sama Pak Anu, memang saya lihat juga masih banyak yang harus dibaiki, terutama penulisan harus betul dulu, jangan sampai yang salah ya. Iya Pak. Pak Tri bilang tadi subjek predikat objek itu memang membuat laporan yang betul tuh kayak gitu itu. Ya, kesimpulannya juga nggak usah banyak-banyak, kesimpulan itu nggak usah banyak-banyak ya. Menjawab tujuan, ya misalnya tujuanmu mau ke apa? Kemana, ke Samarinda ya? Oh, ketemu siapa? Oh, saya udah ketemu orangnya gini-gini ya, gitu ya. Ya, jadi ya itu, jadi nggak usah banyak-banyak kesimpulan itu. Dasar teori ya mengenai dua itu tadi, ya. Tujuanmu adalah tiga ya, tiga apa dua? 3 Pak. Nah, tiga itu tadi, 3 item ya. Yang pertama adalah cara blending ya, cara blending atau apa? Tadi lupa aku. Mekanisme blending Pak. Nah, mekanisme blending, apa lagi? Yang kedua adalah menentukan kuantitas tonase perhitungan Pak. Oh, yang tiga. Yang ketiga adalah faktor yang Nah, itu yang tiga itu. Terus yang kamu bahas dari awal sampai akhir tuh gitu terus, sampai kesimpulan, sampai pembahasan 3 itu, jangan jauh-jauh itu. Itu ya, mungkin itu nanti juga bab-babnya juga disesuaikan semua gitu. Ya. Apa yang dikatakan Pak Tri, Pak Andi dan Mas Sundoyo. Mungkin itu dari saya. Barangkali ada yang lain Pak Andi atau Pak Sundoyo? Pas Pak Jiman. Pak Andi? Cukup Pak. Oke, kalau gitu lanjut aja Man, kamu baiki. Ya betul nggak Pak Andi, Pak Sundoyo? Ya. Lanjut aja kan? Siap, lanjut Pak. Oke, ya sudah, oke. Kita lanjut aja Man, kamu cepat baiki supaya kamu juga cepat lulus. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya, baiklah, seminar 2 sudah Iman, saya tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Man. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, Pak Andi, Pak Jiman. Mohon izin, pamit. Terima kasih Pak.